Saya sering bilang terutama ke istri saya, orang Tiongkok itu atau mungkin orang Tionghoa dimanapun itu paling takut sama dua hal. Satu, mereka takut miskin, yang kedua mereka takut bodoh. Karena takut miskin makanya mereka mau banting tulang kerja keras dari pagi sampai malam kayak robot. Karena takut bodoh mereka juga rajin sekali belajar dari pagi sampai malam, mungkin jauh lebih giat dibandingkan dengan kita di Indonesia. Apa yang menjadi faktor kenapa orang Tiongkok seperti itu? Saya pikir mungkin faktor geografis juga memengaruhi. Di Indonesia kita sembarang kita buang biji-bijian di halaman rumah kita, atau bahkan tidak membuang pun tumbuh-tumbuhan yang bisa kita makan akan tumbuh dengan sendirinya, Bapak. Makanya sampai saat ini saya tidak pernah percaya akan ada orang Indonesia yang mati kelaparan. Kalau stunting mungkin meskipun lain tidak soal. kerja ya, meskipun tidak kerja ya. Karena tadi tumbuh-tumbuhan tumbuh otomatis, dan kalau kita mohon maaf tidak punya malu untuk minta ke tetangga, tidak ada tetangga yang akan menolak kita untuk memberikan nasi, Bapak. Nah sebaliknya kalau di Tiongkok tidak seperti itu. Mereka baru bisa bercocok tanam ketika musimnya sudah tiba, musim semi. Mereka tetangganya mungkin tidak peduli dengan nasib tetangganya yang kelaparan. Nah sehingga mereka terpacu dengan kondisi yang tidak memungkinkan, dengan kondisi yang berat seperti itu untuk terus bekerja segiat mungkin. Karena kalau tidak begitu, nyawa adalah taruhannya. Saya melihat negara-negara yang maju juga di dunia ini, kita tidak perlu jauh-jauh. Singapura misalnya, Singapura kecil sekali, tidak punya sumber daya alam semelimpah di Indonesia, tapi mereka tertekan oleh adanya Malaysia, oleh adanya Indonesia yang terus mengancam keberadaan mereka, makanya mereka bisa berkembang dengan sebegitu dahsyatnya. Makanya mungkin orang kadang-kadang perlu adanya tekanan ya Bapak. Dan tidak memanjakan. Tidak memanjakan. Jadi saya juga kurang setuju adanya bagi-bagi sembako ya. Subsidi. Karena itu kalau subsidi kontrolnya kan susah kan kontrolnya. Jadi subsidinya benar-benar kepada tangan yang membutuhkan atau tidak kan susah kan. Betul. Jadi dan itu tidak mendidik sesungguhnya ya. Tidak mendidik. Kalau orang diberi itu kan akhirnya itu tadi, akhirnya cuma maunya menunggu kan. Kapan ya dikasih lagi ya? Atau gimana ya cara-cara supaya dapat bantuan lagi. Jadi yang dipikir itu bukan mengoptimalkan diri sendiri ya. Karena kalau di Tiongkok misalnya ya, yang setahu saya waktu saya ke sana pun mereka rata-rata sangat bekerja keras sekali ya. Bahkan kalau di perusahaan itu mereka tidak bekerja dengan serius, mereka tinggal dipecat aja, tidak dikasih pesangon apa-apa. Jadi besok you nggak usah masuk gitu. Itu udah nggak masuk dia. Betul. Jangan ada demo. Kalau ada demo nanti tentara yang datang. Jadi akhirnya para pekerjanya apa? Bekerja dengan mati-matian. Bekerjanya sangat serius. Saya kalau ke pabrik-pabrik di Tiongkok itu meskipun ada orang lewat, mereka tuh kerja terus, kita nggak ada yang dilihatin ini siapa yang datang ya, ini sama siapa, berhenti kerja ngeliatin sebentar, nggak ada, dia langsung seperti apa ya, seperti robot gitu aja. Ada itu satu, yang membuat produktivitas mereka kan jadinya tinggi sekali kan. Betul. Ada satu ungkapan Pak di dalam bahasa Mandarin yang mengatakan shou ren yu buru shou ren yu, daripada dikasih ikan mending dikasih jalannya. Nah Tiongkok memang awalnya pada waktu pengentasan kemiskinan ya memang ada juga sembakonya, tapi belakangan ini harus tidak boleh seperti itu. Harus ditujukan kepada mereka untuk supaya mereka bisa lebih produktif. Kalau hanya dikasih sembako terus tanpa ada insentif supaya mereka mau membuka usaha, misalnya mengubah nasib dengan berwirausaha, malah jatuhnya nanti hanya bermalas-malasan menunggu bantuan dari pemerintah. Nah, dan saya melihat di Tiongkok itu ya pola kerjanya memang berbeda sekali dengan di Indonesia. Kalau orang Tiongkok disuruh lembur, mereka justru ya sekalipun mungkin ada ndumel sedikit-sedikit gitu, tapi mereka merasa bersyukur karena dengan begitu mereka akan dapat uang tambahan. Kalau di kita suruh lembur, kalau sudah dapat uang banyak, nanti off-nya berapa hari? Kalau sudah uangnya pegang uang kan maunya dihabisin dulu kan, baru kerja lagi. Tiongkok pekerjaan makin banyak, mereka berpikiran bahwa uang yang akan kita dapat akan makin banyak.